Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Untuk pelajaran fisika kali ini kita akan ke materi selanjutnya setelah kita mempelajari elastisitas dan hukum Hooke, yaitu tentang pegas. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menganalisis gaya pegas yang dapat menimbulkan elastisitas dengan tepat, menerapkan hukum Hooke pada elastisitas bahan seperti pegas yang tepat. Nah, ini beberapa contoh penggunaan pegas dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemarin sudah dibahas pada bab elastisitas dan hukum Hooke. Nah, ada spring bed, ada shockbreaker, kemudian ada juga neraca. Nah, semua ini menggunakan prinsip pegas. Oke, di sini ada beberapa susunan pegas. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini pegas disusun berbentuk seperti apa? Nah, ada yang berbentuk bersusun seperti ini, ada yang sejajar seperti ini, dan ada yang campuran seperti ini. Nah, ini yang akan kita bahas dari bentuk-bentuk susunan pegas. Oke, nah untuk itu kita ingatkan kembali tentang hukum Hooke. Nah, pada daerah elastisitas benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Artinya, pertambahan panjang sebanding dengan gaya. Nah, rumusnya adalah F sama dengan K kali X. Oke. Di sini F sama dengan gaya, K ini konstanta pegas, X ini delta X ya maaf, delta X. Delta X ini adalah pertambahan panjang atau simpangan pada pegas. Oke, pertambahan panjang. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini dia. Kita ke contoh soal. Sebuah pegas panjangnya 10 cm tergantung bebas. Berarti panjangnya, panjang awalnya yaitu X0 sama dengan 10 cm. Kemudian ketika pegas tersebut menahan beban 10 Newton. 10 Newton ini adalah F-nya karena F ini akan sama dengan W ya, beban. Maka F-nya sama dengan 10 Newton. Kemudian panjangnya menjadi berarti XT. XT-nya adalah 10,5 cm. Berarti ini XT-nya. Atau X1 boleh ditulis XT. XT-nya 10,5 cm. Nah, kemudian yang ditanya adalah K, yang ditanya X1 jika F sama dengan 20 Newton. Oke, ini sudah pernah dibahas ya kemarin ya di pertemuan kemarin tentang elastisitas dan hukum Hooke, tapi kita bahas kembali. Oke, untuk memudahkan karena kalau di sini tidak ada satuan yang diminta, maksudnya satuannya tidak diminta meter atau sentimeter, maka tetap sentimeter saja. Nah, kemudian di sini yang ditanya K. K ini menggunakan rumus F sama dengan K kali delta X. Maka kalau K-nya yang ditanya menjadi F per delta X. 10 dibagi delta X-nya 0,5 dikali 10 pangkat min 2 dari mana? Delta X dari 10 dikurang 10,5 dikurang 10 yaitu 0,5. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini dimintanya karena satuan K ini adalah Newton per meter, maka harus diganti menjadi meter. Sentimeter ini yaitu 0,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian delta X-nya sama dengan, nah delta X itu adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang untuk F sama dengan 20 Newton. Nah, berarti ini untuk mencari XT di saat F sama dengan 20 Newton harus mencari delta X dulu.
Maka menggunakan rumus delta X sama dengan F per K. Yaitu 20 dibagi 2 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, ini dijadikan sentimeter menjadi 1 cm. Maka XT-nya adalah 10 tambah 1 yaitu 11 cm. Untuk yang lebih jelasnya silakan dipelajari di bab elastisitas dan hukum Hooke. Di situ juga sama contoh soalnya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, nah ini dia, kita ke susunan pegas. Susunan pegas ini ada seri dan paralel dan tunggal ya. Kalau tunggal itu hanya satu saja pegasnya. Nah, kalau tunggal itu hanya satu pegasnya dan dia hanya memiliki satu konstanta saja. Nah, kalau seri di sini bersusun seperti ini. Yang bersusun seperti ini disebutnya adalah seri. Ya, di mana ada konstanta 1 untuk pegas 1, konstanta 2 untuk pegas yang kedua. Nah, tidak hanya 2, bisa 3, bisa 4 ya, tergantung jumlah pegasnya. Jadi, intinya susunan pegas digunakan pada saat pegas tersebut lebih dari 1. Nah, baik. Bisa pegasnya 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, kemudian disusunnya secara apa? Seri atau paralel atau campuran? Kalau seri seperti ini. Ya. Oke, kemudian gaya yang menarik pegas. Nah, ini dia. Di mana F-nya itu sama semuanya ya. F1, F2 itu sama. Kemudian pertambahan pegasnya juga di mana X1 ditambah X2. Artinya X awal ditambah X akhir. Ya. Oh maaf, untuk pertambahan pegasnya ini delta X-nya. Ya. Kemudian tetapan pegasnya. Nah, kita fokus ke sini aja rumusnya ya. Yaitu 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Artinya K1, K2, K3 ini adalah jumlah pegasnya ya. Kalau jumlah pegasnya 2 ya berarti hanya sampai K2. Kalau jumlah pegasnya 3 ya berarti sampai 3. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal nanti ya. Oke, untuk pegas paralel. Kalau pegas paralel bentuknya seperti ini ya. Oke, rumusnya kalau pegas paralel tinggal tetapan pegasnya tinggal ditambahkan saja. Oke. Nah, ini dia. KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Oke, selanjutnya. Nah, kita ke contoh soal. 5 pegas. Oke, ada 5 pegasnya. Konstantanya masing-masing 20 Newton per meter. Disusun secara seri. Konstanta pegas pengganti dari susunan pegas tersebut adalah ada 5 pegas, berarti K1, K2, K3, K4, dan K5 masing-masing 200 Newton per meter. Nah, berarti di sini ada 5 pegas, jadi seperti ini kalau digambarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada K1, K2, K3, K4, dan K5. Nah, ini semuanya 200 Newton per meter semuanya ya 1 2 3 4 5. Ini berarti ini 200, ini juga 200, ini juga 200. Oke, ini juga 200. Nah, konstanta pegas penggantinya berapa? Nah, kalau untuk seri ini kan kita menggunakan rumus 1 per ya. Ya 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah K2 ditambah 1 per K3 ditambah 1 per K4 ditambah 1 per K5. Nah, karena jumlahnya ada 5 ya pegasnya. Jadi pakai 1 per. Nah, sehingga kita langsung jumlahkan saja di sini. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal penyebutnya adalah 200, berarti tinggal atasnya ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5 per 200. Nah, ini masih 1 per oke, 1 per K ya. Ini masih 1 per K. Berarti masih 5 per 200. Untuk nilai K-nya sendiri ada tinggal dibalik. Ya, dibalik. Jangan lupa dibalik ya. Berarti 200 dibagi 5, yaitu 40 Newton per meter. Nah, seperti itu ya untuk pegas serinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 2 pegas di sini. Masing-masing konstantanya berbeda. Ini mah ya. 200 sama 300 konstantanya. Kemudian digantungi massa 2 kilogram. Berarti M-nya 2 kilo. Ya, ini ya. Untuk mencari W-nya nanti. Oke, kemudian pertambahan panjangnya berapa? Berarti di sini yang ditanya adalah
delta X-nya berapa? Oke, konstanta 1, 200, konstanta 2 adalah 300, masanya adalah 2 kg. Kita pakai percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita tentukan dulu gaya beratnya, atau W-nya, atau F-nya. Ya. F atau W sama aja ya, kali M kali G. Berarti 2 kali 10, yaitu 20 Newton. Nah, karena ini seri, berarti kita pakai 1 per. Ya. Berarti di sini 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Karena ada 2 pegasnya. Nah, sehingga 1 per 200 ditambah 1 per 300. Nah, bawahnya penyebutnya disamakan, yaitu 600. Jadi, sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 300. Sama dengan per 600 ditambah per 600. 600 bagi 200, 3. 3 kali 1, 3. 600 bagi 300, 200. Maaf, 600 dibagi 300, 2. 2 kali 1, 2. Berarti hasilnya adalah 5 per 600. Kemudian, ini masih 1 per KS ya. Berarti K-nya adalah 600 dibagi 5. Nah ini ya, 600 dibagi 5. Hasilnya adalah 120 Newton. Nah kemudian pertambahan panjangnya berapa? Kita pakai rumus F sama dengan K kali delta X. Maka delta X-nya, delta X ya, delta X. Oke, delta X-nya adalah F dibagi K. Atau W ya, F-nya kan sama dengan W ya. Berarti F-nya adalah 20 dibagi 120, yaitu 1 per 6 meter. Atau kalau didesimalkan adalah 0,16 ya. Oke, 0,16 meter. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi contoh soal 3 pegas. Nah, ini ada 3 pegas. Masing-masing mempunyai konstanta 200. Ini 200, 200, dan 200. Nah, kita lihat ini pegasnya disusun secara apa? Kita lihat. Ini secara paralel. Nah, tapi ada juga yang bersusun ke bawah. Berarti secara seri juga. Nah, berarti ini adalah campuran. Oke, susunan campuran ya. Oke, susunan campuran. Nah, atau susunan seri paralel atau susunan campuran. Pada pegas digantungi beban W. Kemudian bertambah panjang 1 cm. Oke, bertambah panjang. Bertambah panjang 1 cm. Nah, berarti ini adalah pertambahan panjangnya. Berarti ini adalah delta X-nya ya. Karena yang dia bertambah panjang 1 cm. Artinya panjangnya nambah 1 cm seperti itu. Nah, sekarang konstantanya masing-masing sekian. Pertambahan panjang sistemnya sekian. Oke, ditanya beratnya, W-nya berapa. Oke, terlebih dahulu kita cari konstanta penggantinya. Jadi satu persatu kalau seperti ini. Nah, yang ini dulu misalkan. Ini adalah paralel. Kalau paralel tinggal ditambah ya. Berarti Kp sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 200 ditambah 200, yaitu 400 Newton per meter. Nah, setelah ini kita cari konstanta penggantinya. Jadi inti ini bersatu. Ini bersatu menjadi 400 Newton. Ya, berarti susunan pegasnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah yang tadi itu, yang 2 tadi ya, sudah bergabung. Ini susunannya menjadi seri. Nah, ini adalah Kp-nya. Kp-nya tadi 400 Newton per meter. Nah, sekarang ini masih 200 kan? Newton per meter. Berarti kita tinggal cari konstanta pengganti dari susunan pegas ini. Nah, seperti ini. Ya, oke. Seperti ini. Berarti pakai rumus 1 per K sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K3. 1 per 400 ditambah 1 per 200. Disamakan penyebutnya, maka menjadi 3 per 400. K-nya 400 per 3. Nah, kemudian hitung berat beban menggunakan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Delta X ya. Delta X, oke. Berarti sama dengan
400 per 3, tadi itu ya, ini konstantanya, dikali 0,01. Ini kan centimeter dijadikan meter ya. Berarti hasilnya adalah 4 per 3. Oke. Nah, berarti gaya beratnya adalah 4 per 3 Newton. Kemudian selanjutnya ada 4 tugas, ini susunan campuran lagi ya. Masing-masing 500. Nah, kemudian beratnya 20 Newton. Berarti pertama kita cari dulu konstanta pegas pengganti untuk ini. Nah, berarti KP sama dengan 1 per KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 sama dengan 500 tambah 500 tambah 500, hasilnya 1.500. Nah, setelah ini bersatu maka susunan pegasnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah KP, ini adalah K4. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Oke, berarti kita tinggal nyari ini untuk susunan serinya. 1 per KP ditambah 1 per K3 sama dengan 1 per 1.500 ditambah 1 per 500. Hasilnya adalah 4 per 1.500. Nah, dibalik. Maka hasilnya adalah 375 Newton per meter. Nah, kita pakai rumus F sama dengan K kali delta X. Ini delta X ya. Oke. Maka hasilnya adalah 20 dibagi 375, hasilnya 0,05 meter atau 5 cm. Oke. Nah, mungkin itu cukup sekian penjelasan dari susunan pegas. Silakan dipelajari kembali dan sering-sering latihan soal ya. Karena fisika itu bukan soal pintar atau tidaknya, tetapi lebih kepada kegigihan dalam berlatih soal terus-menerus supaya bisa mengerjakan persoalan. Bisa itu karena biasa. Baik, terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.